Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengunjungi kediaman Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan. Pertemuan yang hampir luput dari pantauan awak media ini berlangsung sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat dan berlangsung selama 2 jam. Belum diketahui isi pertemuan antara Prabowo dan Jokowi. Usai bertemu Prabowo, Jokowi langsung melanjutkan agendanya. Hal ini dikonfirmasi oleh ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah. Kompol Syarif menyebut pertemuan keduanya dilakukan sejak pukul 13 waktu Indonesia Barat dan berlangsung selama 2 jam. Namun Syarif tidak mengungkap isi pertemuan tersebut. Ya, babi liar berjuluk The South Dakota Kid Shane Van Boening resmi mengakhiri laga pada ajang Pool Buster bersama SVB di Bos Biliar Tebet, Jakarta. Setelah sukses mendatangkan Shane, pengurus besar Persatuan Olahraga Biliar Indonesia juga membidik bintang asal Jerman Joshua Viller untuk tampil di hadapan para pecinta biliar di tanah air. Pebiliar top dunia asal Amerika Serikat Shane Van Boening sukses menuntaskan rangkaian acara bertajuk Pool Master bersama SVB. Eksibisi Pool Master yang diinisiasi PB Popsi ini berakhir di Bos Biliar Tebet, Jakarta yang sebelumnya digelar di Underground Pool and Cafe Blok M. Pebiliar berjudul The South Dakota Kid tidak hanya tampil dalam laga eksibisi melawan atlet dan selebritis, tetapi juga berinteraksi langsung dengan para penggemar melalui sesi meet and greet. Event today, there's a lot of fans today. They all love to play pool and just came to support the pool room here, and everybody seemed to enjoy it. Shane Van Boening juga berencana mengikuti kejuaraan dunia biliar 2025 yang digelar di Bali pada 7 hingga 13 Oktober mendatang. Kita punya banyak sekali talent yang mungkin bisa kita kembangkan supaya suatu saat bisa menjadi pemain yang berprestasi di kejuaraan dunia. Sudah terbukti kita punya Albert Janwarta yang 2 kali juara dunia World Cup Champion Junior. Setelah sukses mendatangkan Shane Van Boening, PB Popsi berkomitmen untuk menghadirkan pebiliar kelas dunia lainnya ke tanah air. Salah satunya bintang asal Jerman Joshua Viller. Tim Liputan iNews melaporkan. Masih bersama kami di Sindo Malam. Pemirsa, polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo menemui babak baru. Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menemukan salinan ijazah Jokowi dari KPU yang identik dengan hasil temuan Roy Suryo. Drama polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali mencuat usai pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi mengaku berhasil mendapatkan salinan ijazah Jokowi dari KPU. Setelah foto legalisir ijazah Jokowi diterima, Bonatua ungkapkan terdapat kesamaan data yang didapatkan Roy Suryo. Ia pun mantap mengungkapkan dengan adanya salinan legalisir ijazah ini menjadi bukti dalam menentukan kelanjutan kasus ijazah Jokowi. Karena saya pemohon tunggal, tapi karena saya pikir saya tidak sendiri, saya didukung oleh tim-tim Sentana dan Mas Suryo, saya pikir saya harus mengajak mereka. Karena gimana pun ini kemenangan kita bersama, kemenangan rakyat. Benar, inilah satu-satunya untuk pertama kali dengan kebanggaan kita ya, rakyatnya menang. Meminta ini susah banget. Saya meminta ini ke 8 kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah. Ya, ini mengalami penolakan dan dramatisir tadi. Ini sempat dilindungi oleh peraturan keputusan KPU 731 tadi. Tapi berkat dicabutnya undang-undang itu dikasihlah ini. Sementara itu, kuasa hukum Joko Widodo, Yaakob Hasibuan, menegaskan fotokopi ijazah yang diklaim sebagai ijazah palsu adalah tidak benar. Pihaknya tetap akan melanjutkan proses hukum yang sedang berjalan dan tak ada niat untuk mencabut laporan. Selain memastikan keabsahan dokumen ke KPU, Yaakob menyatakan pihaknya terus mengawal proses hukum demi menjaga nama baik Jokowi. Itu sangat tidak benar dan tidak berdasar. Harus saya sampaikan bahwa itu sangat menyesatkan dan sangat berpotensi menimbulkan permasalahan hukum yang lain dan yang baru. Karena dari dulu kami sudah sampaikan selalu berkali-kali
jangan sampai tuduhan-tuduhan ini dilanjutkan. Karena dari Barreskrim sudah menyatakan itu asli dan juga ada proses hukum yang sedang berjalan di Polda Metro Jaya. Mengenai perkembangan ini mungkin dalam 1-2 hari ini kami akan berkoordinasi. Tentunya kami akan melihat kira-kira apa yang dapat kami lakukan. Penemuan salinan ijazah Jokowi memicu perhatian publik. Mengingat polemik mengenai keaslian dokumen tersebut sudah lama menjadi perdebatan di ruang publik. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Wendra Nura, iNews melaporkan. Setelah memegang salinan ijazah Joko Widodo, pakar telematika Roy Suryo mengaku yakin ijazah Jokowi palsu. Selain itu, Roy Suryo CS juga mengklaim mengantongi temuan terkait riwayat pendidikan Wapres Gibran Rakabuming Raka yang menurutnya bermasalah. Menurut Roy Suryo dalam keterangan persnya di Solo, Jawa Tengah, logo dan teks di ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo tidak lazim. Adapun salinan ijazah Jokowi didapatkan saat sebelum menghadiri aksi di depan gedung KPK Jakarta Kamis lalu. Ia mengaku mendapatkannya dari Komisi Pemilihan Umum. Selain itu, Roy Suryo CS juga mengklaim mengantongi temuan terkait riwayat pendidikan Wapres Gibran Rakabuming Raka yang menurutnya bermasalah. Tahu jadi ratu gitu soal anaknya. Selain kami punya rencana menerbitkan Gibran's Black Paper, ya. Kenapa hitam? Karena sejarahnya ngawur, lebih gelap. Dalam Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017, syaratnya di pasal 319 atau 619 ya, itu huruf R. 169 huruf R. Syaratnya bukan perguruan tinggi, bukan apalagi S3, cukup SMA. Tapi syarat itu syarat vital. Sudah kita cross check ke KPU, mau Anda pendidikan S1, S2, S3, dan sudah ada jurisprudensinya. Jurisprudensi itu kalau bahasa hukum, sudah ada ketentuan hukum yang pernah terjadi, dan itu harus dilakukan lagi di Surabaya. Seorang caleg partai Nasdem waktu itu mendaftar, dia sudah doktor di Amerika. Karena dia nggak punya ijazah SMA, nggak bisa. Karena ijazah SMA-nya tidak ada, maka tidak ada. Ini juga, jadi yang namanya Gibran itu tidak ada ijazah SMA-nya. Ya. Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa mewujudkan generasi kreatif dan peduli lingkungan. MNC Peduli ajak generasi penerus bangsa memanfaatkan bahan organik menjadi tote bag menarik. Komitmen ini ditunjukkan MNC Peduli dengan mengajarkan siswa-siswi SDN Pasir Buncir Bogor, Jawa Barat berkreasi melalui metode ekoprint. Siswa-siswi SDN Pasir Buncir Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat antusias mengikuti kegiatan belajar bersama tim MNC Peduli. Para siswa diajarkan memanfaatkan komputer pemberian MNC Peduli untuk mencari berbagai informasi. Salah satunya mengenai pemanfaatan bahan organik menjadi beragam barang yang bernilai dan bermanfaat. Melalui metode ekoprint, siswa-siswi yang berada di sekitar wilayah KEK MNC Lido City ini diajarkan memanfaatkan daun dan bunga menjadi tote bag yang dapat digunakan sehari-hari. Produk kreativitas siswa-siswi ini juga menjadi simbol kepedulian pada lingkungan, yakni mengurangi sampah plastik pada saat berbelanja. Sebelumnya belum bisa, tapi karena diajar jadi bisa. Dari kedatangan dari tim DMNC, ya pertama untuk melihat kreativitas siswa-siswa kami, pertama kami mendapatkan bantuan komputer DMNC digunakan untuk peningkatan pembelajaran siswa di sekolah. Ini kegiatan ekoprint, Pak. Nah, ekoprint itu adalah salah satu teknik bagaimana memanfaatkan tumbuhan untuk menjadi media pewarna pada pakaian atau pakai benda-benda. Selain menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan dan mengembangkan kreativitas, program MNC Peduli ini juga menjadi bekal dalam menyongsong masa depan yang lebih baik. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan.